Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang analis dan perancangan sistem informasi yang beranggota kelompok saya sendiri, Heru Saputra, Saya Fadilatul Taura. Saya Faisal Ahmad Fitri. Dan saya Muhammad Ilah Hendarto. Yang akan menjelaskan materi saya sendiri. Materi utama, konsep perancangan sistem informasi. Perancangan sistem adalah proses menentukan bagaimana suatu sistem akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang telah definisi pada tahap analis sistem. Tujuan menghasilkan rancangan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna, menyediakan gambaran tentang cara kerja sistem, menjadi program bagi programmer, desain database dan interpreter, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem organisasi. Alat bantu perancangan sistem. Diagram alur data menggambarkan alur data yang proses yang terjadi di dalam sistem. Program konteks merupakan DFD level tertinggi yang menunjukkan hubungan sistem dengan entitas luar. Kemampuan data merupakan penjelasan rinci tentang data yang dalam DFD. Diagram alis menggambarkan urutan langkah-langkah proses secara logis. Native Protective menggambarkan menghubungkan antar entitas dalam basis data. Struktur data desain berisi tabel-tabel yang dirancang berdasarkan hasil RD. Yang ketiga akan dijelaskan sama teman saya, Faisal. Fadil. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 3, yaitu aliran sistem informasi lama atau DILAMA. Aliran sistem informasi lama adalah gambaran dari bagaimana sistem saat ini bekerja pada organisasi atau unit kerja sebelum diterapkannya sistem baru. Terorganisir atau progres data dengan baik penting untuk 1. Memahami kondisi nyata dari alat kerja, prosedur atau proses pengolahan data yang berlaku sekarang. Yang kedua itu identifikasi masalah, hambatan dan kekurangan yang ada. Yang ketiga itu sebagai basis berbanding dan acuan dalam perancangan baru. Materi yang keempat itu contoh kasus DILAMA. Kami mengambil sistem informasi di bank internasional. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang yang berisikan sebuah bank besar di Indonesia bernama Bank Nusantara sudah menggunakan sistem informasi perbankan sejak tahun 2005. Sistem tersebut dibuat dengan teknologi lama, berbasis desktop dan mainframe, dan hanya bisa diakses dari komputer kantor. Seiring waktu, kebutuhan dan pelanggan berubah. Mereka ingin bisa membayar rekening, transfer, dan mengecek saldo lewat aplikasi mobile. Baik, materi keempat yang akan dijelaskan sama Faisal. Yang kedua yaitu rumus masalah. Pertama, apa pengaruh penggunaan sistem informasi lama terhadap kinerja bank Nusantara? Yang kedua, apa penyebab sistem menjadi tiga masih utama masih digunakan? Yang ketiga, bagaimana solusi model administrasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi bank? Yang ketiga yaitu batasan masalah. Yang pertama, pembahasan hanya berfokus pada pengguna dan dampak aliran sistem informasi lama di Bank Nusantara. Yang kedua, tidak membahas aspek teknis pemrograman atau data infrastruktur TI. Yang ketiga, studi hanya menyoroti pengaruh terhadap efisiensi, keamanan data, dan pelayanan nasabah. Baik, materi kelima yang akan dijelaskan sama teman saya, Takeda. Oke, saya akan menjelaskan 4 cara mengumpulkan data. 1. Studi pustaka atau disebut juga library research, mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. 2. Observasi atau observation, melakukan pengamatan terhadap proses kerja atau aliran informasi yang masih menggunakan sistem lama. Yang ketiga, wawancara atau disebut juga interview, melakukan wawancara dengan pegawai bagian IT atau operasional bank, menanyakan bagaimana sistem lama memengaruhi pekerjaan harian mereka. Kelima, analisis sistem yang sedang berjalan. 1. Front office,
teller dan customer service. Melayani transaksi nasabah secara langsung di bank. Data transaksi dimasukkan ke sistem desktop lokal. 2. Back office. Menerima data dari berbagai cabang melalui jaringan internal. Melakukan pengecekan manual untuk memastikan tidak ada kesalahan input. Ketiga, bagian IT atau sistem informasi. Bertugas melakukan perawatan sistem dan backup data. Kesulitan memperbarui sistem karena teknologi lama tidak kompatibel dengan sistem modern. Dan materi terakhir ini adalah bentuk flowchart-nya atau disebut juga flowchart aliran sistem yang sedang berjalan versi lama. Jadi ini adalah penjelasan singkatnya. Input manual. Teller masih memasukkan data ke sistem lokal, bukan sistem online. Transfer batch, data dikirim ke pusat hanya di akhir hari, bukan real time. Verifikasi manual. Back office harus mengecek satu persatu output laporan. Hasil akhir berupa laporan harian yang diproses lambat. Di bawah sini ada jurnal yang kami referensi. Sekian presentasi dari kami. Jika kalau ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.